Ibu, Ya, bolehkah anak-anak saya dibuat kompetisi ketika menghafal Al-Quran? Yang satu laki-laki usia 8 tahun dengan adiknya usia 6 tahun. gini, ini berbeda soalnya. Anak laki-laki sama perempuan perkembangan otaknya beda. Ya, sebetulnya nggak usah kompetisi. Sebetulnya ya, kalaupun mau kompetisi antara dirinya sendiri kita. Bunda itu namanya membuat target. Ya, ayo misalnya Ali misalnya ya, ayo nak murojaah nih, ya 5 ayat lancar ya, Bunda buatkan misalnya tadi ya, misalnya makanan yang dia suka misalnya, gitu, gitu. Jadi berkompetisinya dengan target dia sendiri, karena otak laki dan perempuan beda. Dan yang namanya hadiah atau rewards nggak mesti hadiah. Bisa pujian, bisa pelukan, bisa waktu bersama, dibacakan cerita, bisa macam-macam. Atau dibuatkan makanan, puding, kan apa segala macam. Kayak gitu. Ya Bun? Karena dia beda-beda. Otak laki perempuan beda. Kalau di sekolah, antar dia misalnya murid laki-laki sama laki-laki, lain soal. Ya, murid perempuan sama murid perempuan dan seumuran lain soal lagi tuh. Tapi antara kakak adik, ya itu sebaiknya nggak usah begitu, karena nanti kalau kita nggak ngerti perbedaan otak pria wanita, biasanya anak perempuan lebih unggul. Tanpa sengaja kita bilang tuh adikmu lebih bisa, apalagi adiknya perempuan. Ini nanti yang membuat sibling rivalry, ya, atau ada istilahnya, ya persaingan antar saudara makin meruncing. Padahal yang kita sedang kompetisikan tuh ayat Quran kan. Ya. Jadi dibuatkan target aja yang berbeda pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mungkin sedikit-sedikit, tapi dia bisa ditargetkan. Dan ingat, sebelum anak laki-laki murojaah tanya, kakak lapar nggak? Ayo kita makan dulu yuk. Kakak ngantuk? Enggak Bun, kakak nggak ngantuk. Alhamdulillah. Lapar? Iya lapar. Ayo kita makan dulu. Habis makan, kita sama-sama murojaah ya nak. Itu kalau punya anak laki. Kakak ngantuk? Agak ngantuk Bun. Kita lihat jam, misalnya baru jam 2 gitu misalnya. Atau misalnya ya siang, kakak mau istirahat dulu atau mau murojaah sekarang? Gitu. Kita tanyakan, karena antara lapar dengan ngantuk anak laki-laki ini perlu didiskusikan. Ya. Dan diskusinya pakai tadi Ali Imran 159. Sebelum diskusi kita ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Terus ingat kalau anak laki-laki agak susah misalnya murojaah kemarin-kemarin, makanya Bunda trauma, makanya ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Ampuni dia ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, kalau kemarin-kemarin dia murojaah agak susah ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena orang tua adalah perantara antara anak dan Allah untuk memohonkan ampun, apalagi ibu. Barulah kita musyawarah. Gimana nak? Mau sekarang? Ayo Bunda temenin. Kalau kayak gitu kan asik sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita malas meluangkan waktu untuk ya menggunakan Ali Imran 159. Ya, nah ini harus disadari bahwa kita ya Allah, tugas utama saya adalah anak dan suami, yang lain-lainnya berikutnya itu. Nomor 3, nomor 4 itu tugas yang lain-lain. Oke? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda yang lainnya yang mungkin hampir mirip-mirip ya. Saya punya anak sambung bawaan dari suami. Dan anak saya ini kan laki-laki berumur 7 tahun, Ibu. Iya, iya. Nah, itu kan saya masih awam banget, masih kadang aduh gimana menghadapi anak ini gitu, apalagi ini anak sudah sekolah, terus juga masih aduh. Mbak Bella bidan ya? Bidan ya? Bukan, saya tenaga transfusi darah. Oh iya. Soalnya kesehatan ya. Iya. Oh, iya, baik. Apa yang dibingungkan? Yang saya bingungkan ini karena kan anak mungkin dari pas awal dulu kan tidak tahu bagaimana dididik sama ayahnya atau sama neneknya. Jadi main gadget terus gitu Bu Isa. Terus? Mainnya handphone terus. Nah, pernah suatu ketika itu saya tegur untuk belajar dulu, taruh dulu gadgetnya, itu malah
ngamuk, Ngamuk. marah. Terus ayahnya kadang bilang, udah nggak apa-apa, ambil aja. Dia nangis nggak apa-apa. Tapi saya kasihan gitu, ngeliat dia nangis, ngamuk gitu. Jadi bagaimana untuk menghadapi anak biar anak itu mau belajar, tapi juga dia juga senang gitu dengan apa yang kita sampaikan ke anak juga mengerti, masuk gitu loh Bu Isa maksudnya. Iya. Baik ya, kita belajar bagaimana ya Allah minta kita ya menghadapi anak-anak ya. Coba ya kita bisa buka slide dulu ya. Sikap orang tua menasihati anak dan remaja haruslah sikap lembut. Ini yang Allah minta. Ya, bisa sering cerita tentang Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, sekiranya engkau berlaku keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Habis Bu Aisyah, saya udah lembut, tapi tuh anaknya marah, tuh anaknya. Ini Allah ajarkan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Oke? Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, baru ajak bicara lagi, baru kita diskusi lagi, ngatur lagi ya. Dan kalau ajak musyawarah anak, kalau nanya anak ya jangan melulu tanya hal-hal yang memberatkan. Bu ya tanya permainannya, nak lagi main apa? Siapa yang menang gitu. Ya, dan khususnya buat Bunda Bella ya, punten Bunda ya. Kita saja anak kandung saja sama ibu kandung pada usia-usia seperti itu ada satu ya konflik tertentu, apalagi punten ibu sambung. Ya, dikarenakan image ibu sambung itu di masyarakat ini ya itu tadi ya yang disebarkan oleh film-film sinetron dan sebagainya, jadinya dianggapnya selalu mau menentangnya gitu. Maka ambil hatinya dengan apa? Bertanya permainannya apa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini lagi, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal. Ini yang Allah ajarkan kita. Kita diminta sikap lemah lembut, karena kalau keras kasar nanti mereka menjauh, itulah nanti kena narkoba, kena LGBT, tawuran dan sebagainya. Bisa 23 tahun udah lihat anak-anak kayak gitu loh. Ya. Itulah diminta, ya kita minta, lemah lembut itu diminta karena dia takut Allah, bukan bawaan lahir ibu-ibu terhadap anak. Ya, apalagi ya dengan anak sambung tentu ada kekhawatiran ya Bunda Bella ya. Ya, betul. Nah, gitu kan ada khawatir, aduh nanti aku salah nggak ya, nah, gitu ya. Nah, ini makanya supaya nggak khawatir dalam sebagai parenting, pegang ini Ali Imran 159. Minta sama Allah, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, baik buat orang tua kandung maupun orang tua sambung ya Allah. Karena ingat nih, kalau keras dan kasar dia menjauh. Terus bilang, ya Allah saya maafkan anak ini ya Allah, sebut namanya. Ampuni dia ya Allah, baru ajak musyawarah. Nah, ajak musyawarah lihat. Kan anak baru 7 tahun, anak laki-laki memang otak kanan, senangnya main, maka ya bertanya soal permainan. Kita sering sekali belum apa-apa selalu tanya pekerjaan, PR dan sebagainya. Udah ngerjain PR belum? Udah ngerjain tugas belum? Kan gitu ya, bukan Bunda Bella aja loh. Orang tua yang lain begitu. Kalau saya mau udah lama saya rubah caranya. Main apa nak? Siapa yang menang nak? Oh mantep. Gimana main apa itu? Oh, nanti pertanyaan ke-10 baru tanya, tugasnya udah selesai belum? Itu anak-anak udah senang duluan. Punya ibu kayak gitu. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, kemudian kita itu tadi. Nih misalnya ya, nih contoh nih. Kita mau musyawarah sama anak, mau ingatkan bahwa ini lagi waktu sholat nih ya. Atau ya kita makan dulu atau ngerjain PR dan sebagainya ya. Nah, sebelum kita ngomong sama anak, kita lakukan tadi Ali Imran 159. Ya Allah, saya mohon lembut pada anakku. Sebut namanya Fulan bin Fulan. Harus lengkap.
Ini buat semuanya ya, bukan hanya Bunda Bella saja, buat semuanya. Ya, Fulanah binti Fulan kalau anaknya perempuan. Ya Allah, saya maafkan anakku, sebut namanya. Ya Allah, ampuni ia, ya Allah, sebut namanya. Baru kita datangi dia, nak, lagi ngapain? Tanya gitu ya, ini latihan nih para bunda nih. Ya, lagi main bunda? Wah, lah main apa? Ingat, kita nggak usah terlalu panik terhadap dia main, orang memang otak kanan, apalagi otak kanan anak laki-laki dominan. Ya, kita kadang-kadang udah parno duluan sih, aduh ntar dia main, ini bahaya nih dia main. Ambil hati anak ini, ya kan? Kalau enggak berat. Yang nyuruh juga bukan Bu Aisyah, yang suruh tadi itu langsung Allah Ta'ala di Ali Imran 159. Bisa gitu setiap mau musyawarah sama anak, apalagi kalau mau ada peraturan-peraturan baru kah, atau ada hal-hal yang serius, lakukan ini. Ya Allah, saya mohon lemah lembut pada anakku, ya Allah, Muhammad John Elang Lanang Sismadi bin Prianto Sismadi, oh nama bapaknya disebut. Ya Allah, terus Bu Isa ingat kan, misalnya pernah kemarin-kemarin kalau saya lembut dia ngomongnya lebih keras, terus makanya kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah, sebut lagi namanya lengkap, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Sebelum ibunya datang, Allah sudah datang sama anak itu untuk membisikkan anak ini untuk ya berbaiklah sama ibumu, nak. Oke. Jadi ini tipsnya buat kita semua ya. Oke ya, insya Allah.